Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Halim ya Hanan ya Malik ya Mu'min, wa la natlubu shay'an illa anta ya Mu'in. Rabbana astaghfir dhikrana wa dhikra ghafirin, waj'alna fil abrarin sayyid al-barizin. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Syakaunaka Rabbana fafadha binafsina litaghfirana Rabba wa litusina bi'amil ma'rifah tihatim liqana bihadratika ilah ana ya ilahana. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa anta Rabbana asin lana zahiran wa batinan ma husni dhanni bik awratika ya Mannan. Panggilan panjenengan bangsa kula niki lahir batin sarono manasai kalam suci. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Habib ya Nasir ya Wakil ya Allah, barik lana wa lahum ajma'in ya Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Allah. Fa'in intahau, maka jika berhenti mereka anil kufri dari kekufuran wal qital dan memerangi mal mukminin terhadap orang-orang beriman wa amanu dan beriman mereka ala wajhil ikhlas dengan penuh keikhlasan fa innallaha maka sesungguhnya Allah taala al-muttali' yang menyaksikan lidhami'irhim bagi hati-hati mereka wafurun ialah maha pengampun lima bagi sesuatu saudara yang muncul itu maknahum dari mereka minal kufri yaitu berupa kekufuran rahimun maha penyayang Allah lahum bagi mereka bima dengan suatu zaharah yang mulai tampak ma minhum dari mereka minal iman wal islam dari keimanan dan keislaman. Ini masih berkaitan dengan ayat perang ya. Kalau orang-orang kafir itu orang-orang yang semula mengganggu dan menyerang orang-orang Islam itu ternyata mereka insaf, tidak lagi menyerang, tidak lagi mengganggu orang-orang Islam. Terus mereka kemudian beriman. Jadi setelah kekufuran, mereka kemudian mengalami suasana rohani yang baru. Beriman dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang menyaksikan hati mereka itu, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah juga sayang kepada mereka yang di dalam diri mereka sudah mulai tumbuh Islam dan iman. Berarti begini ya, di dalam diri manusia kadang yang berkuasa itu adalah potensi destruktif atau potensi yang jahat, potensi yang merusak baik dirinya sendiri mungkin juga orang lain. Orang-orang yang hatinya itu penuh dengan adanya potensi yang buruk itu tadi, itu bisa berubah kemudian berganti dengan hati yang pasrah, yang tunduk kepada Allah Ta'ala dengan cara masuk Islam, dengan cara beriman. Artinya begini, manusia itu memiliki kemungkinan seburuk apapun sebelumnya kemudian berubah menjadi bagus, itu sangat mungkin. Maka karena itu kita tidak bisa mencap seseorang itu buruk selamanya, tidak bisa. Sebab boleh jadi orang itu besok atau lusa sudah berubah karena perubahan kesadaran di dalam hatinya. Orang yang menentang Nabi saja itu bisa berubah menjadi beriman kepada Nabi. Maka karena itu kita tidak boleh untuk terus-menerus menandai seseorang itu sebagai orang yang buruk, orang yang brengsek, orang yang tidak bisa mengalami perubahan baik, itu tidak boleh. Jadi karena itu kalau kita berjumpa dengan siapa saja yang senang mengerjakan keburukan, ya, pertama yakinlah bahwa orang itu bisa berubah menjadi baik. Terus yang kedua, sebisa mungkin doakan mereka itu untuk mendapatkan adanya karunia rohani sehingga kemudian insaf lalu menjadi patuh. Jadi karena itu sengit kepada orang-orang buruk itu nggak boleh. Sebab apa? Keburukan itu gampang menular, hati-hati. Jangan-jangan kita sengit kepada orang buruk, nanti keburukannya malah nular kepada kita. Jadi karena itu sebaiknya adalah apa? Sebaiknya kita punya keyakinan boleh jadi orang ini besok lusa dan terusnya dirubah hatinya oleh Allah Ta'ala,
dijadikan menjadi lebih baik lagi. Maka karena itu hati-hati ketika kita mencap seseorang itu jauh lebih buruk dari kita. Itu hati-hati, boleh jadi besok orang itu sudah baik, lantas kita berubah menjadi buruk seperti dia atau lebih buruk lagi ketimbang dia. Jadi kita itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan untuk terus-menerus menjaga kebaikan diri kita. Tidak punya. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Jadi karena itu kalau ngikuti ihya'nya Imam Ghazali itu ya, kalau kita ketemu dengan orang yang buruk, orang yang kafir sekalipun itu tidak boleh kita merasa lebih tinggi, lebih unggul derajat kita di hadapannya. Tidak boleh. Sebab bisa saja besok yang terjadi kebalikannya. Dia sudah cemerlang, kemudian kita menjadi kambuh, menjadi orang buruk. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka karena itu walaupun orang-orang kafir itu mana bu genderang kekufuran, mana bu genderang peperangan, perlawanan, menyakiti orang Islam, tapi kemudian mereka insaf, mereka masuk Islam, maka wajib kita memaafkan mereka sebagaimana Allah Ta'ala sudah pasti memaafkan mereka. Di sini disebutkan fa innallaha ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang sudah lewat yang berupa kekufuran dan menyakiti orang-orang Islam. Jadi suatu saat ya misalnya ini karena ini tidak boleh. Suatu saat Nabi Adam itu menyaksikan iblis yang mengingkari perintah Allah Ta'ala. Muncul kemudian dalam diri Nabi Adam, ada makhluk kok kayak gini, kok ingkar saja. Kemudian ketika setelah terbersit ungkapan seperti tadi itu, Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam ada 100 iblis masuk Islam, dan Nabi Adam tidak mengalami kemajuan di jalan rohani. Nah setelah itu insaf kemudian Nabi Adam bahwa kalau Allah berkenan, orang yang paling ingkar sekalipun, bahkan ingkarnya sekelas dosa-dosa iblis misalnya, itu bisa dirubah menjadi insaf, menjadi berislam, menjadi beriman. Nah setelah itu Nabi Adam tidak mau lagi memandang siapapun lebih buruk ketimbang dirinya, kemudian ngiceh kepada orang yang dipandang lebih buruk itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Lebih baik kita apa? Lebih baik kita berprasangka baik kepada Allah bahwa di satu saat nanti Allah akan merubah orang itu. Lebih baik juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan orang seperti itu. Jadi yang dikembangkan dalam diri kita itu bukan terutama perasaan-perasaan sengit itu loh. Sengit, benci. Sekarang kan musimnya, kalau beda pilihan lantas disengiti itu yang berbeda itu. Pokoknya semuanya salah. Nah, ini kan berarti mengembangkan potensi-potensi destruktif, potensi yang buruk, potensi yang negatif dalam diri. Itu tidak boleh. Itu bukan merupakan perilaku kerohanian yang indah sama sekali. Itu bukan. Jadi Allah Ta'ala itu mengampuni. Jadi karena Allah Ta'ala mengampuni, maka kita juga bahkan memandang mereka itu bersaudara dengan diri kita. Di akhir zaman seperti sekarang ini sangat sulit adanya rasa persaudaraan. Sulit rasa persaudaraan itu bahwa nasibmu itu nasibku itu jarang sekali. Jarang sekali. Terutama kalau nasibmu itu sengsara, nasibku beruntung. Untuk merealisasikan nasibmu nasibku itu tidak mudah. Nasibmu ya nasibmu, nasibku ya nasibku dewe. Jadi tidak mudah untuk bersaudara, walaupun sesama penganut agama Islam. Padahal ya, kalau dalam sabda Nabi kan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Nah ini menjadi semakin jarang. Adanya persaudaraan itu menjadi semakin jarang. Kenapa? Karena Islam di akhir zaman ini seringkali tampil hanya sebagai Islam yang permukaan, Islam yang performan,
Islam yang penampilannya bukan Islam yang masuk sepenuh-penuhnya di relung hati dan jiwa manusia, bukan. Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Nyatanya tidak mudah untuk memandang orang lain sebagai saudara. Tidak mudah. Nah, ketika ternyata terjadi keretakan-keretakan seperti ini, kita kemudian paham adanya kualitas keimanan, kualitas spiritualitas, kualitas rohani manusia. Kita paham seberapa kualitasnya. Padahal persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan yang dipertalikan oleh iman sebenarnya. Persaudaraan yang dipertalikan oleh iman itu lebih kukuh dengan persaudaraan yang dipertalikan oleh hubungan darah semata-mata, tapi tidak ada unsur pertalian keimanannya. Itu bisa lebih kukuh. Coba ya, Nabi kita itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat, sama Nabi dipersaudarakan. Sahabat Mekah dan Madinah, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar itu persaudarakan oleh Nabi. Dan mereka itu melebihi persaudaraan mereka, melebihi persaudaraan yang dipertalikan oleh nasab dan hubungan darah semata-mata. Lebih kuat. Lebih kuat. Bahkan di waktu itu dilukiskan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran ya, bahwa orang-orang Madinah itu memberikan apa yang diperlukan oleh orang-orang Mekah sebagai saudara barunya itu. Walaupun sesungguhnya orang Madinah itu sangat membutuhkan juga. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Kita misalnya ya, melihat yang ditampilkan di televisi, acara tolong-tolong itu ya. Acara tolong-tolong. Itu justru yang seringkali menolong itu orang yang memang pas-pasan juga. Jadi mungkin berkaca kepada dirinya sendiri bahwa aku juga sangsara seperti itu. Cuman karena aku sekarang lagi punya, aku akan ngasih. Sementara warung-warung yang cukup lumayan, rata-rata nggak ngasih. Rata-rata nggak ngasih. Itu berarti apa? Adanya pertalian persaudaraan. Kalau kita tidak tahu agamanya orang itu apa yang minta-minta, minimal persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariah, itu sudah mulai terkikis, mulai luntur. Saya pernah nonton acara seperti itu ya. Ada malah orang yang maksa mau ngasih karena tahu lagi di syuting. Jadi dia tahu akan dapat 1.500.000 monggo mari. Padahal sebelumnya enggak itu. Jadi kalau ada imbalannya jelas itu orang kemudian menjadi bergairah. Sementara pahala-pahala yang tak kelihatan yang berupa kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala, orang-orang makin ogah untuk mendapatkannya. Jadi pahala yang diburu di zaman akhir ini adalah pahala yang konkret, pahala yang jelas berupa materi. Orang bisa berlomba-lomba untuk perkara seperti itu. Pahala yang tak kelihatan, yang kontraknya langsung dengan Allah Ta'ala, makin tak diminati oleh manusia. Jadi manusia sekarang memburu pahala-pahala materi dengan apa saja, dengan semangat yang membaca, bahkan lembur terus-terusan kuat. Jadi kalau pahala yang materi itu bisa menjadikan orang kekuatannya berlipat-lipat, lembur kuat. Tapi kalau pahala yang tak kelihatan, jarang yang berminat, makin lama makin gak berminat, makin lama gak berminat. Contohnya ya, kalau pileg ya, pilihan legislatif itu kan semangat sekali, berkorban apa saja. Tapi kalau pilihan takmir masjid, itu loh, mau jenengan mawon, perlu tak nang buri. Jadi nggak ada yang maju tuh, nggak ada yang semangat. Tapi kalau pilihan legislatif tingkat kabupaten, provinsi itu, semangat itu, perjuangannya gigih luar biasa. Itu tanda bahwa pahala yang kelihatan lebih menarik dibandingkan pahala yang tak kelihatan. Hanya orang-orang yang gigih imannya yang akan tetap memburu pahala-pahala yang tak kelihatan itu. Karena kontraknya dengan Allah, dan Allah menjanjikan kemuliaan. Itu yang lebih menarik bagi orang-orang beriman. Allah juga Rahimun, Maha Penyayang kepada orang yang masuk Islam itu. Kenapa? Di dalam dada mereka sudah tumbuh benih-benih keislaman dan benih-benih keimanan.
Nah, ini tidak saja mesti kita terapkan kepada orang Muslim kemudian masuk Islam, tidak. Ini bagian terakhir ayat tadi itu bisa kita terapkan kepada kita. Artinya apa? Allah itu sayang kepada kita kalau muncul adanya semangat rohani yang baru dalam diri kita. Kepada orang yang semula kafir masuk Islam, Allah sayang kepada mereka. Apalagi kepada kita yang memang Islam, tapi kemudian muncul semangat rohani yang baru, muncul ketaatan yang lebih progresif, yang lebih menjanjikan, yang lebih menggetarkan. Allah sayang. Maka karena itu kita tidak boleh tinggal diam ketika kita temukan keimanan keislaman kita ternyata lapuk dalam diri kita, ternyata tidak berkembang apa-apa dalam diri kita. Itu harus diratapi. Bagaimana bertahun-tahun menyembah Allah kok tak merasakan nikmatnya Allah? Bagaimana mungkin menyembah bertahun-tahun kepada Allah Ta'ala kok tidak merasakan nikmatnya cumbu rayu dengan Allah? Itu harus diratapi. Kenapa rohani ini tidak mengalami pendakian? Kenapa kok senantiasa tidak naik kelas? Kita memandang rendah anak-anak yang tidak naik kelas, tapi bersama dengan itu tak dipandang rendah kita yang secara rohani tak kunjung naik kelas. Jadi kalau anak-anak nggak naik kelas itu sepertinya itu KW, sepertinya begitu. Tapi kalau yang ranking itu kayak di atas begitu. Itu jelas dibedakan. Tapi kenapa tidak dibedakan dengan jelas juga kalau ternyata kita bertahun-tahun mengalami tak naik kelas secara rohani? Nah, mestinya kan kita tersiksa. Allah, konon katanya para wali itu sangat menikmati perjumpaan denganmu. Orang-orang beriman secara hakiki menikmati sembah sujud kepadamu. Kenapa aku tak kunjung menikmati sholat ini, zikiran ini, sholawatan ini? Kenapa tak kunjung semua kebaikan ini bisa kunikmati? Hambar rasanya. Kenapa? Nah, andaikan kita tertagih dan tertantang untuk bisa menaikkan kelas rohani kita, kemudian kita mengalami pembaruan secara rohani, kita mengalami kenikmatan secara rohani, maka tentu saja Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan dengan sayangnya Allah kepada orang yang baru masuk Islam kemudian muncul benih-benih keislaman dan keimanan dalam dada mereka. Jadi karena itu tidak boleh puas. Seberapapun tingkatan rohani kita, jangan puas. Jangan puas. Ketika kita merasa puas dengan keislaman kita, tandanya itu kita tidak akan naik kelas berikutnya. Kenapa? Sudah cukup kok. Sudah cukup. Di mana-mana orang mengalami kepuasan dan berdiam diri situ, tanda-tandanya orang ini tidak akan mengalami pendakian, tidak akan mengalami kenaikan. Maka kita coba ya, kita coba perbaharui terus. Nabi kita bersabda, jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Jadi memperbarui iman itu artinya mempersegar nikmatnya mengerjakan kebaikan, mempersegar, memperlezat nikmatnya beribadah. Itu diperbaharui namanya. Diperbaharui. Nah, pembaharuan ini tidak bisa mandek. Kenapa? Karena perjalanan kepada Allah itu tidak ada batasnya. Kedekatan dengan Allah itu tidak ada batasnya. Jadi ketika orang sampai di Allah, orang sesungguhnya sedang memulai perjalanan dalam Allah. Dan perjalanan mengalami Allah itu tidak ada batasnya karena Allah tak bertepi. Itu kita gugah dalam diri kita. Jadi ayat seperti ini jangan hanya dipandang berkaitan dengan orang kafir masuk Islam, tidak. Tapi juga berkaitan dengan tidak bermutunya penghambaan kita kemudian menjadi lebih bermutu. Kata Rabi Adawiyah itu begini, kalian itu harus istighfar dari istighfar kalian yang tidak beres. Jadi ya, mohon ampun dari ketidakseriusan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Misalnya tidak serius begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tetap saja berdosa. Itu kan seperti rem yang tidak makan itu. Tidak makan itu. Itu kemungkinan bisa nabrak-nabrak lagi itu, enggak makan.
Astagfirullahaladzim. Berarti apa? Istighfarnya ini diistighfari lagi. Nah, ibarat orang bertahun-tahun tidak mandi, mandi kemudian sabunan. Setelah sabunan diguyur, itu bukan lantas selesai, sabun lagi. Sabun lagi. Dulu saya punya kawan ya, bajunya dipakai sampai berbulan-bulan dan nggak pernah dicuci. Ketika dicuci airnya keruh. Nah, itu setelah diguyur itu tidak lantas dijemur, cuci lagi itu. Itu yang disebut dengan apa? Istighfar terhadap tidak seriusnya istighfar. Sebab kalau istighfar itu serius, pasti orang mengalami pendakian, mengalami kenaikan tingkat rohani. Kalau istighfar itu serius. Karena tidak serius dan ibadah itu hambar rasanya, maka terus begitu saja. Dan dosa-dosa yang dikerjakan terus saja terulangi lagi, terulangi lagi, terulangi lagi. Berarti apa? Berarti ibadahnya itu tidak menjadikannya naik pangkat ke tingkat rohani yang lebih tinggi. Ini pasti diupayakan seperti itu. Terus ayat berikutnya, waqatiluhum, waqatilu, dan perangilah kalian hum kepada itu mereka orang kafir, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, ila antastasiluhum, sampai hendaknya mencerabut mereka hum kepada mereka, kata la takuna, hingga tidak ada lagi fitnah atau kegembaran, kekacauan. Nah, memerangi di sini ya, ini kepada orang kafir yang berpola, orang kafir yang rongrong. Nah, kalau misalnya di Indonesia ya, orang-orang muslim di mana kita bisa hidup damai bersama mereka, ya jangan diperangi itu. Jangan diperangi. Ayat ini tertuju kepada orang-orang kafir yang bikin ulah, menciptakan adanya ketidaktentraman, kekacauan, fitnah, huru-hara, bahkan menyerang. Itu yang wajib kita perangi. Sebab dengan memerangi mereka berarti apa? Mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita yang memang semestinya. Nah, sekarang begini, kalau bukan orang kafir misalnya, tapi Islam, orang Islam yang bikin kekacauan, orang Islam yang bikin kegaduhan di antara semua Islam, wajib juga menghentikan adanya ulah mereka. Sebab namanya kekacauan itu untuk zaman akhir itu biasanya tidak langsung dari kalangan kaum kufar. Coba ya, fenomena Timur Tengah itu kan yang menjadi pionir-pionir perusaknya itu kan Islam, bahkan benderanya juga Islam. Benderanya juga Islam. Nah, orang seperti itu wajib dilawan. Kenapa? Orang seperti itu mau merusak tataran ketentraman, kedamaian yang sudah disepakati oleh berbagai macam pemeluk agama. Nah, merusak seperti itu wajib dilawan. Karena itu dalam konteks Indonesia, jangan dibiarkan Indonesia itu kemudian menjadi terpecah belah hanya karena satu menggunakan jurus bid'ah, syirik, kafir. Jangan. Kita itu tahu persis kok apa artinya bid'ah, syirik, dan kafir. Kita itu puluhan tahun di pondok, tahu persis. Tidak bisa digurui oleh orang yang baru kemarin belajar di Google. Tahu kok. Ini nggak mungkin nggak tahu. Apalagi sudah terus protok tentang kitab kuning sama, nggak mungkin nggak tahu. Nah, itu karena itu jangan kemudian kita tertarik. Wah, misalnya begini, oh ini yang asli kayak, oh ini yang murni. Murni gimana? Suruh tasrif sorok itu nggak bisa kok. Jadi kafiru kufron gimana? Anak-anak kelas 5 MI itu tertawa gitu ya. Nah, kalau begitu kan mending tasrif yang sembarangan saja. Terobiyat ribut romben. Nah, kayak gitu kok bagaimana bisa menghakimi para ulama yang memang sudah tabahur, mensamudra dalam keilmuan keagamaan? Enggak bisa itu. Itu artinya apa? Itu pengacau sebenarnya. Begitu-begitu mengacau. Artinya apa? Sistem yang sudah terbentuk dengan baik, di mana kerukunan kedamaian tercipta itu mau dirusak dengan begitu-begitu. Mereka itu tidak memiliki bekal keilmuan. Mereka itu menggunakan apa? Menggunakan jurus si buta dari gua hantu. Abung kibung. Oh,
ilmu. Enggak ada itu, enggak ada ilmunya itu. Enggak ada ilmunya. Masa kemudian berbeda antara kafir dan kufar? Loh, itu pasti belum pernah makan kitab sorok. Jadi, waduh, ini orang-orang kacau begini cuma mengandalkan sorban dan lain semacamnya. Kan itu kadang saya malu pakai sorban aja. Yang penting kan kualitas, nggak usah sorban juga nggak apa-apa. Sorban mentereng, ceramah cuma mendelik, benci sana, benci situ. Waduh, ini orang ceramah apa orang kesurupan. Jadi gitu di sini kita harus tahu. Karena itu sabda Nabi itu ya, kalian harus tahu persis dari siapa kalian dapat ilmu agama. Kalau tidak memiliki keilmuan yang mumpuni, nggak usah kita kulaan ke sana. Jadi orang yang kulaan kepada orang-orang yang ustadznya, yang syekhnya itu Google, itu orang bingung juga sebenarnya. Kayaknya ini benar, kayaknya iya, kayak meyakinkan sekali kayaknya ini ya. Memang salah, tapi kok meyakinkan? Masa percaya kepada tampilan meyakinkan? Begitu. Nah, ini loh, zaman akhir hati-hati juga kita menyekolahkan anak di mana, hati-hati memondokkan anak di mana, berguru kepada siapa, harus hati-hati. Nanti mulai dicekoknya bid'ah dan kafir. Jangan, jadi jangan asal ya. Nanti hanya karena dapat beasiswa tertarik taruh di situ. Lama-lama pulang ke rumahnya kemudian bapaknya dan ibunya jadi kafir. Oh. Jangan terpancing beasiswa dan lain semacamnya itu. Islam Indonesia ini kan Islam yang santun, datang dari ajaran yang santun, kemudian diterima oleh bangsa yang santun dengan cara yang santun pula. Kita cukup memiliki sejarah Wali Songo itu sebagai apa, penyebaran Islam yang betul-betul manusiawi, yang betul-betul lembut, yang betul-betul tidak menciptakan kontradiksi dan bentrok. Itu kemuliaan, itu keluhuran akhlak, dan akhlak itu sesungguhnya yang ingin ditanamkan oleh Nabi dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Maka beliau kemudian menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Sesempurna-sempurna orang beriman itu yaitu yang paling bagus, paling mulia akhlaknya. Masa ceramah itu kok kelihatannya orang mengkel gitu. Waduh, ini kan kok yang ada di depannya kok nggak kabur. Mungkin tabiatnya ada kesamaan. Nah, jadi kalau ada kesamaan biasanya kerasa. Ada kesamaan. Maulana Rumi menyatakan begini, saya heran katanya. Pernah suatu waktu saya menyaksikan burung elang sama burung gagak itu terbang bersama-sama. Dua burung yang tak sejenis. Mestinya burung gagak itu sudah diemplok oleh burung elang. Mestinya kan. Satunya ini penjajah, satunya ini dijajah. Karena burung gagak itu walaupun besar, itu takut sama burung pipit yang pemakan padi di sawah yang kecil itu. Emprit itu sama burung gagak, yang takut burung gagaknya. Saya pernah menyaksikan dikejar burung gagaknya. Jadi kecil memburu yang besar. Kecil tapi punya nyali. Kecil tapi punya nyali. Nah, ini kan sebenarnya yang satu ini layak dimangsa, burung gagak ini oleh burung elang. Tapi enggak ini. Ini duduk-duduk bersama, terbang bersama. Sampai akhirnya saya selidiki, kata Maulana Rumi. Ternyata mereka punya kesamaan, sehingga kesamaan nasib menjadikan mereka bersama-sama. Apa kesamaannya? Keduanya sama-sama pincang. Jadi kesamaan nasib itu mempertemukan orang. Jadi kalau ada orang misalnya ceramah dengan model yang marah-marah, tanpa ilmu, hujat sana hujat sini, di depannya banyak orang, itu tidak jauh berbeda yang di depannya dengan yang ceramah itu. Tidak jauh berbeda, karena dipertemukan oleh nasib yang sama. Seperti itu akan bergabung dengan burda, nggak mungkin, nggak cocok, lain jenis, nggak cocok. Sana nggak bisa menikmati, tangtung nggak bisa menikmati. Mengaji kitab tafsir Jalani nggak bisa menikmati, karena nggak ada caci maginya. Nah, di sini pentingnya kita itu koreksi kualitas keimanan keislaman kita. Terus kita perbaharui. Sebisa mungkin pulang dari pengajian ini ada sedikit banyak tercerahkan. Oh iya, alhamdulillah tercerahkan.
Kalau pulang itu sama seperti sebelum berangkat, waduh, oleh-olehnya apa itu ya? Jadi itu, sesedikit apapun diusahakan ada itu loh. Jangan sampai tanyakan nanti tadi hasilnya ngaji apa? Apa ya, aku nggak ngerti. Waduh, itu kan nggak ada pencerahan. Masa tidak ada sesedikit apapun pencerahan itu? Semakin kita memiliki kesiapan, pencerahan itu makin banyak dan makin semangat menghadapkan diri kepada Allah. Itu berarti pulaannya bagus. Walaupun nanti di tengah jalan tetap saja ada gogro-gogronya, ada lepas-lepasnya. Yang penting sampai di rumah masih ada dikit, lumayan. Sampai di rumah hilang. Waduh, nah itu ya, gogrok tengah jalan semua. Jadi sakunya itu bolong-bolong semua. Jadi ada yang kita tampung seberapapun, kemudian kita amalkan, Allah akan memberkati dengan amalan itu menjadi lebih tercerahkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga senantiasa manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.